Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara di akhir pekan ini? Saya sangat percaya bahwa kita semua ada dalam kemurahan Tuhan, amin. Di akhir pekan ini, kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami rindu akan firman-Mu di akhir pekan ini. Boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Demi nama Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan di akhir pekan ini, kita bersama-sama merenungkannya di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pertanyaan yang sering kali muncul dalam hidup kita adalah, apakah kita harus menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Kalau kita boleh jujur, kecenderungan hati kita adalah ingin menyenangkan Tuhan tetapi juga menyenangkan manusia. Kadangkala apa yang kita lakukan jalan bersamaan antara menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat tertentu di mana keputusan atau apa yang kita lakukan tidak sejalan lagi. Di mana ketika kita mengambil suatu keputusan atau melakukan sesuatu, di satu sisi hal tersebut menyenangkan hati Tuhan, tapi di sisi yang lain akan menimbulkan banyak tentangan dan perasaan tidak suka dari manusia. Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah di mana Petrus dan Yohanes juga mengalami situasi dan keadaan di mana mereka harus mengambil keputusan. Apakah mereka akan menaati apa yang Tuhan kehendaki atau melakukan apa yang benar di mata manusia? Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan dan kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan merupakan tolak ukur dari kasih kita kepada Dia. Jika saat ini kita akan mengambil keputusan, maka kita harus mengambil keputusan yang menyenangkan Tuhan, meskipun risikonya kita tidak disukai oleh manusia atau orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita harus ingat firman ini yang berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 7. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jikalau kita memperkenankan hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun memiliki kuasa untuk mengubah hati orang lain agar bisa memahami keputusan kita atau apa yang kita lakukan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh Tuhan. Maka di akhir pekan ini, mari kita memperbaiki hati kita agar kita memiliki tujuan atau motivasi yang baik. Untuk apa yang kita lakukan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun terkadang manusia tidak menerima apa yang kita lakukan, nggak jadi masalah. Sebab kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Biarkanlah di akhir pekan ini, firman ini semakin memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat firman di akhir pekan ini. Kami ditegur, kami diajar, kami dituntun oleh firman, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan lebih daripada menyenangkan hati manusia.
Roh Kudus menolong kami supaya kami memiliki motivasi yang baik, hati yang tulus, mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu ini. Jamah mereka Tuhan jika mereka dalam keadaan sakit. Lawat mereka Tuhan jika mereka saat ini sedang bimbang, sedang ragu. Biarlah Tuhan meneguhkan iman mereka. Berikan jalan keluar ketika mereka menghadapi dilema kehidupan, kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Salam dan doa kami buat keluarga, buat sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di renungan awal pekan. Shalom.